Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang representasi graf dan graf isomorfik. Jadi, yang pertama kita masuk pada representasi graf. Terdapat beberapa representasi yang mungkin untuk graf. Nah, di sini kita hanya membahas 3 macam representasi yang sering digunakan, yaitu matriks ketetanggaan, matriks persisian, dan senarai ketetanggaan. Yang pertama, yakni matriks ketetanggaan. Jika simpul I dan simpul J bertetangga, maka A, I, J bernilai 1. Dan jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga, maka A, I, J bernilai 0. Nah, jadi di sini matriks ketetanggaan hanya berisi 0 dan 1. Maka matriks tersebut biasanya dinamakan dengan matriks 01 atau 01. Kita langsung saja masuk pada contoh. Di sini ada 3 buah graf dengan matriks ketetanggaannya masing-masing. Ada graf A, graf B, dan graf C. Bagaimana cara untuk merepresentasikan graf ke dalam matriks ketetanggaan? Yang pertama kita lihat pada matriks A. Di sini adalah I, yang di sini adalah J. Gini ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Ini adalah kita perkenalkan dulu. Yang pertama ini adalah simpul yang biasanya dinamai dengan noktah atau titik. Itu namanya simpul. Yang sini edges atau sisi ya. Yang pertama simpul 1 bertetanggaan dengan simpul apa dan simpul apa. Jadi simpul 1 di sini bertetanggaan dengan simpul 2 dan juga simpul 3. Jadi 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi simpul 2 dan simpul 3 di sini bernilai 1 dan 1. Dan simpul 1 tidak bertetanggaan dengan 4 maupun simpul 1 itu sendiri. Jadi 1 dan 4 bernilai 0. Sama seperti itu. Seterusnya. Simpul 2 bertetanggaan dengan 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Jadi 1, 3, dan 4 bernilai 1, 1, 1. Dan 2 tidak kamu gak ikut-ikut. Dan 2 tidak tidak berketetanggaan dengan dirinya sendiri gitu. Sama dengan ini juga seperti itu. 1 simpul 1 bertetanggaan dengan 3 dan 2. 3 dan 2 bernilai 1, 1. Kalau tidak bertetanggaan dinilai 0, 0, 0. Dan di sini juga 5 tidak bertetanggaan dengan siapa-siapa. Akhirnya dia bernilai 0 semua ya kan. Coba teman-teman mencoba menghitung sendiri. Nah, yang ini nih. Ini bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan sesuai dengan arah. Yang pertama simpul 1. Simpul 1 di sini ya. Arahnya kemana nih? Ke simpul 2. Berarti simpul 1 ke simpul 2 nilainya adalah 1. Terus ke arah mana lagi? Udah nggak ada lagi. Jadi hasil bernilai 1-nya hanya ada di simpul 2. Simpul 2 nih berketetanggaan sama simpul berapa lagi? Simpul 2 arahnya ke simpul 1, ke simpul 3, ke simpul 4. Jadi 2 di sini arahnya ke simpul 1, ke simpul 3, dan simpul 4. Gitu. Matriks ketetanggaan untuk graf sederhana dan tidak berarah selalu simetri. Nah, sedangkan untuk graf berarah, matriks ketetanggaannya belum tentu simetri. Nah, tapi bisa simetri jika berupa graf berarah lengkap. Jadi itu diagonal utamanya selalu 0 karena tidak ada sisi gelang. Kemudian matriks ketetanggaan 0 tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda atau graf ganda. Kita langsung aja pada contoh biar enggak gini ya. Gini. Oke. Di sini ada matriks ketetanggaan untuk graf yang mengandung sisi ganda dan sisi gelang atau loop. Kalian tahu nggak sisi ganda itu yang mana? Sisi ganda itu yang ini. Ini kan ganda kan sisinya ada 2. Terus sisi gelang atau loop yang mana? Yang ini. Oke, karena udah tahu,
Jadi bagaimana menghitungnya? Yang pertama ada simpul 1 dulu. Simpul 1 ada dua sisi, yakni sisi E dan sisi E3 dan sisi E4 menuju ke 3. Berarti 1 ada dua sisi kan menuju yang 3. Jadi 1 ke 3 itu ada dua sisi. 1 ke 2 ini ada satu sisi yang E1. 1 ke 2 ada satu sisi. Gitu seterusnya. Sama aja dengan 3 ada berapa sisi? 3 ke 1 ada berapa sisi? 1, 2, 2. 3 ke 2 ada satu sisi. Masa iya? Coba dilihat 3 ke 2. Oh ya, ada satu sisi. Sama gitu terus. Kalau nggak ada sisinya, semisal 1 ke 4 nggak ada sisinya kan, jadi dia bernilai 0 gitu. Derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan untuk graf yang tidak berarah dengan rumus demikian, kemudian dengan graf yang berarah dengan rumus demikian. Jadi langsung saja kita pada contoh derajat simpul 2. Kita kembali lagi ke sini. Derajat simpul 2 nih ya. Derajat simpul 2 pada gambar A yakni 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Derajat simpul 4 misal. Simpul 4 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, itu untuk graf yang tak berarah. Kemudian untuk matriks yang berarah gimana nih? Jadi kan tadi rumusnya ada 2. Derajat masuk sama derajat keluar. Derajat masuknya gimana? Derajat masuknya ini. Kita menghitung dari kolom J. 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk derajat keluar kita menghitung pada baris I. 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu deh. Oke, sekarang kita akan masuk pada graf berbobot. Untuk graf berbobot sendiri, AIJ menyatakan bobot tiap sisi. Jadi langsung ke contoh gini ya, kelihatan nggak? Udah kelihatan. Langsung contoh. Untuk graf berbobot, AIJ menyatakan bobot tiap sisi yang menghubungkan simpul I dengan simpul J. Nah, kayak gini nih. Gimana nih cara ngitungnya? Di sini ada graf berbobot dengan matriks ketetanggaannya. Untuk yang A ke B berapa nih bobotnya? 12. A ke B bobotnya 12. A ke E bobotnya berapa nih? 10. A ke E bobotnya 10. Terus ini yang tanda tak terhingga ini apaan? Tanda yang tak terhingga ini menyatakan bahwa tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J atau dari simpul I ke simpul I itu sendiri, sehingga AIJ dapat diberi nilai tak terhingga gitu. A ke A sendiri, simpul A ke simpul A sendiri kan tidak ada nilainya, jadi tak terhingga. Terus A ke simpul simpul C di sini jauh banget, nggak ada nilai tuh, jadi tak terhingga. A ke D juga nggak terhingga gitu. Sama juga B juga gitu. B ke A 12 nih. B ke B ke dirinya sendiri nggak ada. B ke C 9 kan, begitu terus seterusnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke nomor 2, yakni matriks bersisian. Matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Nah, derajat setiap simpul I dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I, kecuali pada graf yang mengandung gelang. Jadi kita langsung aja pada contoh. Ya, ini nih. Nah, di sini ada graf dengan matriks bersisiannya. Gimana nih cara ngitungnya? Yang pertama kita ke simpul 1 dulu ya. Simpul 1, kedua ke enggak gitu. Simpul 1. Di sini ada E1 dan E2. Simpul 1 itu bersisian dengan
sisi apa aja sih? Simpul 1 bersisian dengan sisi E1, E2 sama E4 tuh, sisian sama E4, E2 sama E1. Jadi simpul 1 E1 bernilai 1, E2 bernilai 1, E4 bernilai 1. Sedangkan E3 kan di sini nih, nggak bersisian dong dengan simpul 1. Terus E5 juga di mana nih? Di sini. Nggak bersisian kan dengan simpul 1. E6 di sini. Nggak, jauh banget, nggak bersisian. Gitu terus seterusnya. Contoh lagi nih, simpul 2. Simpul 2 bersisian dengan E1, E2 sama E3, E1, E2 sama E3, E4, E5 dan E6-nya jauh banget. E4 di sini, E5 di sini, E6 di sini, jauh banget. Jadi dia bernilai 0. Kemudian kita langsung ke nomor 3, yakni senarai ketetanggaan. Nah, senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Jadi kita langsung aja pada contoh nih. Kita masuk pada graf yang tadi ya. Graf yang ini sama ini. Masih ingat kan? Nah, gimana nih senarai ketetanggaannya tadi? Tadi kan matriks ketetanggaan, sekarang senarai ketetanggaan. Yang pertama kita pada simpul 1 nih, simpul 1. Dia ketetanggaan dengan siapa sih? Dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi ditulis 2 dan 3. Simpul 2 tetanggaan sama siapa? Ayo. Simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Jadi tulis 1, 3 dan 4. Tadi matriks ketetanggaan kan bernilai 1 sama 0 tuh. Kalau senarai ketetanggaan ditulis simpulnya apa aja gitu. Kalau nggak ada tetanggaan sama siapa-siapa, ya udah diseratin aja gitu. Ini nih yang beda sendiri. Gimana senarai ketetanggaannya? Ini dihitung dengan simpul yang akan dituju. Misal 2 yang akan dituju itu ke simpul 1, simpul 3 sama simpul 4. Jadi 2, simpul 1, simpul 3 dan simpul 4 gitu. Oke, contoh lagi. 1, senarai ketetanggaannya dengan simpul 2. Jadi 1 isinya 2 gitu. Oke, sekarang kita ke graf yang nomor 2, yakni graf isomorfik. Di sini pada definisi 8.16, dua buah graf 1 dan graf 2 dinyatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian, sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di gambar 1, maka sisi E aksen yang berkorespon di gambar 2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Hayo lo, gimana tuh? Udah pusing-pusing. Jadi gini, kita langsung ke contoh aja. Nggak contoh sih, apa itu penggambaran aja. Ya, dari definisi tadi kan dijelaskan dua buah graf. Kita lihat dua buah graf. Ini aja, graf 1 dan graf 2 nih. Gambar 1 dan gambar 2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi antara satu-satu antara simpul-simpul keduanya. Simpul 1 dengan A, simpul 2 dengan B berkorespondensi ya. Terus antara sisi-sisi keduanya juga berkorespondensi. Sisi ini satu ke 2, sisi A ke B. Tapi gimana nih? Kan ini gambarnya beda. Lah, meskipun kedua graf tersebut nilainya berbeda bentuknya, dengan penamaan simpul yang berbeda, dengan nama sisi juga berbeda, namun sebenarnya keduanya merupakan graf yang sama. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometris, secara gambarnya itu berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Lah, ini gimana sih samanya itu di mana? Coba kita perhatikan ya. 4 di sini nih. Kita coba ini ditarik tuh ke atas, tak tarik ke sini ya. Sini, di sini jadinya 4 di sini ya. Ini aku tarik di sini, seret. Jadinya kan kayak gini nih. Gini ya. Ya kan? Coba ini aku hapus. Ini juga gini. Seret gini kan. Coba aku hapus. Yang ini ya. Karena udah ditarik tadi ya. Jadi aku hapus gini. Gini nih jadinya.
Ini udah hampir sama, satu korespondensi dengan A, 2 korespondensi dengan B. Terus yang 3 gimana nih? Yang 3 coba aku tarik ke sini. Aku tarik sini. Ini juga sama. Ini yang ininya juga ketarik ke sini nih. Jadi gini, jadinya gini. Langsung aja aku nggak pernah. Ini juga tarik ke sini. Ya aduh jelek, nggak apa-apa guys. Terus ini aku hapus nih. Juga aku hapus. Gini kan tadi jadinya. Nah, gini tadi. 3-nya jadi di sini. Bah, iya ternyata sama. Ternyata sama nih. 1 korespondensi dengan A, 2 dengan B. Terus simpul-simpulnya juga jumlahnya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sama, sisinya juga nilainya sama. Sisi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, sama kan. Beda lagi dengan sisi yang gambar yang C nih. Simpulnya sama 4. Cuma sisinya kan yang berbeda. Jadi A isomorfik dengan B tetapi tidak isomorfik dengan gambar C. Seperti itu. Nah, jadi dari gambar di sini kita melihat kan dari definisi isomorfik yang dari kedua gambar ini kita bisa menyimpulkan nih bahwa syarat isomorfik itu ada 3. Yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, tapi nih ada 2 buah graf pada gambar memenuhi 3 syarat yang disebutkan tadi. Tapi kedua gambar tersebut tidak isomorfik. Nah, gimana tuh? Punya gambarnya sebentar ya. Tuh gambarnya. Menurut definisinya tadi kan mempunyai jumlah simpul yang sama. Simpulnya sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus mempunyai jumlah sisi yang sama. Oh, sorry. Tadi itu simpul ya. Tadi itu sisi. Yang ini simpul, punya simpul yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Terus juga mempunyai simpul yang sama berderajat tertentu kan, udah sama. Nah tapi kedua gambar ini bukan isomorfik. Coba dilihat di gambar A terdapat 2 simpul anting-anting kan, dan yang simpul dan terdapat 2 simpul anting-anting ya kan, yang bertetangga dengan simpul X. Sedangkan yang satunya hanya terdapat 1 buah simpul anting-anting yang bertetangga dengan Y. Tuh kan, kalau mau dibentuk lagi pasti beda kan, nggak bisa. Sudah seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya tentang representasi graf dan juga graf isomorfik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.